Oke, em, saya butuh beberapa alat sebagai peraga. Tenang saudara-saudara, saya nggak mukul pakai stick ini, cuma sebagai peraga aja. Oke. Saya tadi waktu lagi di dapur ketemu dengan Pak Kom tanya kalau saya yang bawa firman, saya bilang iya, saya dititip pesen, jangan cepat-cepat. Susah translate-nya katanya. Terus kok Dedek bilang, ya Yoki jangan cepat-cepat, ingat-ingat ya. Saya bilang saya paling susah kalau disuruh ngomong pelan-pelan. Kayaknya jadi lemah gemula gitu. Ya karena saya biasanya ngomongnya kayak kereta api, cepet-cepet. Oke. Sekali lagi Happy Mother's Day, seperti tadi Siska bilang ya. Kita adalah pendoa, kita adalah penolong, kita adalah pemenang. Amin. Oke. Belum di on ya. Oke. Alright. Saya judulnya saya kasih judul Jangan Menyerah. Dan saya percaya ibu-ibu di sini nggak gampang menyerah ya. Sebagai seorang pemenang, tadi kan tadi bilang, seorang pemenang tidak mudah menyerah ya. Oke, kenapa saya kasih bunga ini di pinggir jalan? Karena dia tidak menyerah. Kalau dia mau menyerah, dia bisa bilang, aduh nggak ada tanah yang subur ya. Ini kok batu apa aspal lagi atau semen lagi ya. Tapi dari benih yang kecil dia bertumbuh menjadi sebuah tanaman ya yang indah. Saya suka bunga soalnya saudara. Oke, saya mau kasih firman Tuhannya. Saya pertama ambil, ini belum mau jalan ya. Sorry. Udah. Oke, thank you. Oke. Dari Mazmur 34 ayat 18, di terjemahan yang lain di ayat 19, dikatakan gini, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan saya mengambil background gambar ini seorang ibu yang dalam kesusahan. Seorang ibu yang dalam penderitaan, seorang ibu yang mengalami satu masalah yang luar biasa. Saya nggak tahu saudara-saudara pernah dengar nggak nama ini, namanya dia ya. Dia ditulis di dalam Perjanjian Lama, kalau saudara-saudara senang baca Alkitab, ya dari Perjanjian Lama sampai selesai, saudara bisa menemukan namanya dia. Dan namanya dia ini hanya muncul di 2 pasal. Dia bukan seorang pejuang, dia nggak kayak Deborah, dia jarang disebut. Selama saya sekolah minggu saya nggak pernah dengar namanya dia. Selama saya youth juga saya nggak pernah dengar namanya dia. Saya menemukan namanya dia ketika saya baca Alkitab. Saudara tahu nggak kira-kira siapa namanya? Namanya Rizpah. Pernah dengar nggak? Siapa yang pernah dengar nama Rizpah? Ya, gak ada yang tahu. Gak pernah baca Alkitab ya? Ya, namanya Rizpah. Gak pernah tahu ya? Waduh, ketahuan ini gak baca Alkitab. Ya, di Alkitab nanti kita baca. Ya, namanya Rizpah. Ya, jadi sangat kisah ini waktu saya beberapa tahun lalu ya saya baca kisah ini, saya dari SMP saya baca Alkitab, tapi waktu beberapa tahun lalu saya concern dengan nama ini dan saya cukup penasaran tentang kisahnya dia karena kisahnya cukup tragis ya, cukup tragis dan ya beberapa bulan lalu saya mulai dapat pencerahan dari ayat ini dan saya mau share sama saudara-saudara ya. Karena ini Mother's Day jadi berbicara dari seorang ibu ya, tapi firman Tuhan ini juga bukan hanya untuk seorang ibu tapi buat kita semua ya. Bagaimana kita bisa belajar dari Rizpah.
dalam menghadapi masalah dalam hidup dia. Nah, kita mau baca di 2 Samuel. Ini ayatnya mulai ada di sini ya. 2 Samuel 21 ayat 8 kita baca sama-sama yuk supaya nancep di otak ya. Oke, 1, 2, 3. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset. Dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Berzila orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Kira-kira saudara dapat gambaran enggak baca ayat ini? Bisa dapat gambaran enggak? Saya mau cerita sedikit backgroundnya ya, kenapa ini terjadi. Jadi kalau saudara baca di 2 Samuel 21 mulai dari ayat 1, saudara bisa lihat di situ, pada saat itu di Israel ya, terjadi kelaparan. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa kesalahan kami bangsamu ya sehingga terjadi kelaparan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan bahwa ada hutang darah. Hutang darah dari Saul karena Saul membunuh orang-orang Gibeon. Nah, siapa itu orang-orang Gibeon? Orang-orang Gibeon itu adalah orang-orang yang dibiarkan hidup oleh Yosua pada zaman Yosua. Jadi waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian ya, Tuhan kan suruh harus membasmi semua bangsa-bangsa kafir ya, bangsa-bangsa yang bisa menjadi musuhnya bangsa Israel saat itu. Tapi bangsa Gibeon ini mereka pintar. Mereka menipu Yosua saat itu ya, Yosua. Mereka datang pakai baju jelek ya, bawa karung yang udah butut ya, kemudian masukin roti yang sudah kering, yang sudah keras. Dan kemudian mereka datang kepada Yosua, mereka bilang ya kami susah, biarkan kami tinggal di negeri ini, kami tidak akan mengganggu kalian ya. Akhirnya Yosua mengadakan perjanjian dengan mereka dan Yosua membiarkan mereka tinggal bersama-sama dengan orang Israel saat itu. Dan akhirnya ketahuan bahwa mereka ternyata orang Gibeon ya, yang harusnya dibasmi juga. Tapi karena perjanjian, Tuhan memegang perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Israel, akhirnya mereka membiarkan hidup. Tapi zamannya Saul menjadi raja, Saul membunuh orang-orang Gibeon itu. Ya, ada banyak yang dibunuh oleh Saul dan akhirnya mereka mengalami kelaparan saat itu. Dan kemudian Daud datang kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan itu, ya, bahwa ada hutang darah dari Saul kepada orang-orang Gibeon. Akhirnya si Daud, dia bukan nanya lagi kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan, tapi dia pergi kepada orang Gibeon. Dia tanya, kamu mau ada apa dari kami supaya kami terlepas dari kelaparan, dari kutuk ini. Akhirnya orang Gibeon bilang, serahkan anak-anak keturunan Saul kepada kami untuk kami gantung sebagai bayar hutang darah. Dan akhirnya Daud, ya, dia mengambil keturunannya Saul. Tadi kita sudah baca, ya, ada anak-anak dari, kenapa ya beda? Sorry media, ini kok berubah? Vicky? Oke, ada tes di belakang. Ya, jadi di sini dikatakan raja, di sini raja ini Daud, ya. Daud mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yaitu Armoni dan Mefiboset. Mefiboset di sini bukan Mefiboset anaknya Jonathan. Ini anaknya Saul ya, dari Rispa. Kemudian ada juga anak-anak dari Merab binti Saul. Merab ini di bahasa Inggrisnya Mikal ya.
Jadi ini adalah cucu, yang 5 itu cucunya dari Saul. Nah, Rispa, ya, Rispa ini adalah seorang gundik. Dia bukan istrinya Saul, tapi dia gundik. Kalau nonton film silat, ya, concubine. Korusi suka bilang concubine, ya, ya. Itu mereka, seorang concubine itu dia nggak punya hak seperti seorang istri. Dia hanya orang yang diambil oleh seorang laki-laki, kemudian ya tidur dengan mereka jadi anak, ya oke lah kamu boleh tinggal di sini. Tapi mereka tidak punya hak, bahkan mereka tidak, kalau raja itu sudah selesai bertugas pun mereka harus keluar dari istana. Ya, jadi mereka tidak punya hak seperti istri yang sah. Dan Rispa, ya saya coba lihat menggali-gali ya siapa Rispa ini. Rispa ini di sini juga sudah ditulis bahwa dia binti ayah, jadi anaknya si ayah. Ya, nah Rispa artinya hot coal atau batu bara atau batu panas atau batu hidup, di istilah lain bilang di batu hidup. Jadi Rispa sendiri ini dikatakan dia punya meaning arti batu yang panas, ya. Tapi kehidupannya dia menjadi seorang gundik, ya. Sebagai seorang gundik sebenarnya tidak enak ya posisinya, karena dia tidak resmi, ya. Dan dia mungkin mengalami ejekan dari istri Saul atau ejekan dari orang lain ya sebagai seorang gundik, ya. Nah, kemudian dia mempunyai anak Armoni dan Mephiboset. Armoni artinya adalah my palace atau tempat my fortress, tempat perteduhanku, ya. Kemudian Mephiboset artinya adalah exterminator of shame, penghapus dari rasa malu. Sebagai seorang gundik mungkin dia punya rasa malu, ya. Tapi dia memberi nama anaknya sebagai tempat dia berlindung. Dan kemudian satu lagi adalah penghapus rasa malu saya. Orang-orang bisa ngomong saya siapa, saya seorang gundik, tapi saya punya seorang yang menghapus rasa malu saya. Dia punya pengharapan terhadap anak-anaknya. Tapi ketika terjadi kelaparan, ya, Daud harus mengambil anak-anaknya sebagai penebus darah dari Saul. Diambil, saya nggak tahu kejadiannya saat itu. Saudara-saudara bisa berangan-angan sendiri, bisa berpikir sendiri, mikir-mikir sendiri ya. Kondisinya saat itu kalau difilmkan kayak apa, kondisinya kejadian nyatanya kayak apa. Coba saudara sebagai seorang ibu, saudara tidak bersalah, anak saudara tidak bersalah, ya. Tapi karena kesalahan dari orang tuanya, dari bapaknya, anak itu diambil secara paksa, dibawa kemudian digantung sampai mati. Satu kondisi yang sangat tragis. Waktu saya baca ini beberapa tahun lalu ya, Tuhan kok gini sih, ini gak adil, ya, gak adil. Dan di sini saudara ya, saya kasih gambarnya ini ya. Saya nggak berani kasih apa, gambarnya sangat minim. Di Google saya coba cari search gambar Rispa ya, gambar digantung ini sangat minim. Jadi saya cuma berusaha untuk cari gambar yang bisa jelas. Jadi ini ada 7 orang yang digantung dan di situ Rispa berada. Ya, nah sebenarnya dalam perjanjian lama ya, di kitab Ulangan dikatakan gini ya, Ulangan 24 ayat 16 dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi di sini terjadi satu hal ketidakadilan, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Daud melakukan ini, dia sebenarnya melawan firman Tuhan ya, saya bilang ya. Tapi karena dia saat itu dia berusaha untuk supaya tidak terjadi lagi kelaparan, jadi dia ambil karena kondisinya saat itu ya, dia baru menjadi raja di Israel saat itu ya, pergantian. Jadi dia sebagai seorang yang berkuasa, dia ambil anaknya Rispa. Kemudian dia gantung, diberikan kepada orang Gibeon dan orang Gibeon menggantung Rispa. Dan kemudian apa dikatakan di sini? Ya, lalu Rispa binti ayah mengambil kain karung. Kain karung ini bahasa Inggrisnya sackcloth. Itu digunakan sebagai kain kabung, ya, tanda dari duka cita, tanda seseorang yang dalam keadaan susah, tanda pertobatan. Jadi dia mengambil kain kabung dan membentangkan bagi dirinya di atas gunung batu.
saya umpamain ini aja gunung batu ya. Dia taruh sackclothnya. Kemudian dikatakan di situ sebagai seorang ibu yang anaknya mati digantung. Dia nggak pulang rumah, saudara. Pada siang hari, burung-burung datang untuk memakan anak-anaknya. Mungkin dia pakai stick yang ada di situ, dia usir burung-burung yang ada. Pada malam hari, mungkin ada serigala, mungkin ada fox, ya, fox rubah. Atau mungkin ada binatang-binatang lain, ada kadal, atau apa aja, dibilang binatang liar, ya. Dikatakan binatang-binatang di hutan pada malam hari. Dia datang, dia jaga anak-anaknya, dia jaga. Tidak ada satu binatang pun yang dapat menyentuh anak-anak saya. Walaupun anak-anak saya sudah mati, anak-anak saya sudah digantung, tapi saya tidak akan membiarkan anak-anak saya disentuh oleh burung-burung di udara ataupun binatang-binatang hutan. Rispa menjadi penjaga bagi anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sudah mati. Rispa berdiri di situ. Dikatakan dia di situ menjaga siang malam. Saya nggak tahu gimana dia makan, saudara. Mungkin ada orang yang membawa dia makan, ya. Saya di sini juga waktu saya baca ayat ini, saya bertanya, kemana Mikal? Mikal anaknya lebih banyak, ada 5. Tetapi di sini hanya Rispa yang berdiri. Hanya Rispa yang berdiri. Saudara tahu, ya. Saya kasih lagi satu ayat. Di Ulangan 21 ayat 22 dan 23 dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, dan janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi saudara, ya, 7 orang ini mereka digantung, bukan cuma hanya beberapa jam, tetapi bulanan. Dikatakan dari awal musim menuai sampai hujan turun. Saya coba search musim menuai sampai hujan turun saat itu kira-kira ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Ya, kebanyakan dari yang saya search itu antara 5 sampai 6 bulan. Saudara-saudara bayangkan, seorang ibu, seorang Rispa, dia berdiri siang malam di situ, ya. Dia capek, dia ketiduran, ya. Tapi dia menjaga anak-anaknya. Dia tidak membiarkan anak-anaknya disentuh oleh burung-burung di udara, disentuh oleh binatang-binatang liar. Di sini berbicara, ya, burung-burung atau binatang liar adalah kuasa kegelapan yang mencoba untuk terus mengintimidasi, mencoba untuk membunuh, mencoba untuk menghancurkan. Rispa ketika dia masih hidup bersama dengan dia, anak-anaknya masih hidup, dia selalu mengatakan, Mephibosheth, Armoni, ya, dia mengatakan kamu adalah tempat harapan saya, engkau adalah penghapus rasa malu saya. Dia punya impian anak-anaknya, ada menjadi satu kebanggaan bagi dia. Tetapi ternyata harapannya dia, anak-anaknya dia digantung, mati. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidup Rispa. Iblis berusaha untuk mendestroy dia, mencoba untuk menghancurkan Rispa. Tetapi Rispa bilang, iblis, aku tidak akan give up. Aku tidak membiarkan engkau menyentuh anak-anak saya. Walaupun mereka mati, aku tidak akan biarkan. Mereka boleh dikatakan terkutuk karena mereka dikatakan digantung di kayu salib. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka terkutuk. Aku akan berdiri supaya mereka dikubur secara terhormat. Di sini Daud lupa firman Tuhan ini. Bahwa seorang yang digantung dia harus dikubur. Dia tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Tetapi mereka dibiarkan tergantung berbulan-bulan. Ya. Dan Rispa dia menyaksikan setiap hari. Anak-anak dari yang tubuhnya masih fresh berubah menjadi biru, berubah menjadi hitam. Mungkin ada darah yang mengalir. Mungkin dagingnya mulai meleleh.
sedikit demi sedikit terjadi pembusukan. Kalau kita baca ya, proses pembusukan tubuh ya, itu berapa hari itu sudah mulai busuk ya. Dan ini sampai berbulan-bulan. Oke lah, kita katakan 3 bulan kita biarin di luar. Itu Rispa menyaksikan hari demi hari, dia melihat anaknya terjadi pembusukan. Mungkin sudah bau, saudara-saudara ya. Tapi di situ Rispa terus berdiri. Rispa nggak pulang rumah. Dia terus di situ jaga anak-anaknya. Dia menjaga tubuh-tubuh yang mati tergantung. Dia tidak membiarkan satu binatang pun menyentuh anak-anaknya. Dia jaga malam ketika dia tidur, saudara-saudara. Dia tertidur. Dan dia dengar endusan dari binatang. Dia bangun, dia mengusir. Tidak ada yang bisa menyentuh tubuh dari anak-anakku. Mereka boleh mati, tetapi kalian tidak bisa menyentuh. Harapan saya boleh mati. Iblis boleh menghancurkan harapan saya, impian saya. Tapi iblis tidak bisa menghancurkan saya. Iblis tidak bisa membiarkan saya hancur. Dia meletakkan sackcloth-nya di atas gunung batu. Di situ dia katakan tempat itu menjadi tempat dia berteduh. Dia berlindung. Dia menangis di situ. Dia mencurahkan isi hatinya di situ. Gunung batu, saudara-saudara, berbicara tentang Tuhan. Kita baca di ayat di Mazmur 18 dikatakan bahwa the Lord is my rock, my fortress and my savior, my God is my rock in whom I find protection. He is my shield, the power that saved me and my place of safety. I called on the Lord who is worthy of praise and he saved me from my enemies. Di situ Rispa hanya bergantung kepada gunung batu. Dia menaruh kedukaannya, dia menaruh mourningnya dia di atas gunung batu. Saya melihat kejadian ini sangat-sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang tergantung seperti itu, saudara. Ya, sangat menyedihkan. Mungkin saat ini juga ada di antara kita, anggota keluarga kita, yang mungkin dikatakan sudah mati, sudah nggak ada harapan, ya. Yang saudara doakan selama ini, mungkin saudara punya masalah, ya. Mau give up. Tetapi kita belajar dari Rispa saat ini. Kita belajar, Rispa tidak give up. Dia tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Di firman Tuhan yang saya baca, dia nggak datang kepada Daud. Dia nggak ngomong, Daud jangan biarkan anak-anak saya digantung terus. Dia tidak minta pembelaan kepada Daud. Tapi dia hanya menangis. Dia hanya menjaga siang malam. Ya. Hanya menjaga tubuh-tubuh yang tergantung. Dan akhirnya saudara-saudara ya, saya ingin ada yang bisa baca. Di 2 Samuel 21 ayat 11, kira-kira ada yang bisa, Stefani bisa tolong baca. Stefani pegang mikrofon, tolong bacain. 1 ayat 11. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, terus. Maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka. Ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa, ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu.
Apa yang dilakukan oleh Rispa didengar oleh Daud, didengar oleh raja. Ya, kemudian apa saudara? Daud pergi, Daud sendiri, dia sebagai seorang raja. Dia pergi mengambil tulang-tulang Saul. Ternyata waktu Saul mati dan Yonatan mati, itu pun tidak dikuburkan. Ya, mereka tulang-tulang mereka tuh dicuri sama orang-orang Filistin. Kemudian akhirnya, ya, lewat apa yang dilakukan oleh Rispa, Daud pergi mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan. Kemudian dia bawa dan dia pun mengambil, dia memerintahkan orang juga untuk mengumpulkan tulang-tulang orang yang digantung, termasuk anak-anaknya Rispa, Armoni dan Mefiboset. Kemudian mereka dikubur bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Ya, dikubur di tanah Benyamin di Salah. Dikubur secara terhormat. Dari firman Tuhan yang dikatakan bahwa orang yang digantung adalah orang yang terkutuk. Tetapi lewat apa yang dilakukan oleh Rispa, raja sendiri bertindak. Orang-orang itu dikubur secara terhormat. Kemudian yang terakhir, Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Di sini saya lihat kalau Rispa tidak melakukan ini, belum tentu tulang-tulang itu dikuburkan. Belum tentu Tuhan mengabulkan doa supaya hujan turun, supaya tanah itu diberkati. Tetapi doa itu terjawab setelah Rispa melakukan satu tindakan yang extraordinary, yang luar biasa. Nah, ini yang kita pelajari dari Rispa. Rispa, dia mengalami fitnah. Di 2 Samuel 3 ayat 7, saudara-saudara bisa baca di rumah ya. Di situ dia mengalami fitnah karena waktu Saul sudah tidak ada, anaknya Saul, Ishiboset yang saat itu menggantikan Saul ya, karena kerajaan Israel waktu itu terpecah menjadi 2, yang sebagian diperintahkan oleh Daud dan sebagian lagi diambil oleh Ishiboset sebagai keturunan Saul. Kemudian salah satu panglima perang dari Saul yang bernama Abner dituduh sama Ishiboset bahwa Abner ini tidur dengan Rispa. Ya, saya masih belum dapat kebenaran apakah itu benar terjadi atau tidak. Di firman Tuhan tidak ditulis secara clear ya, tapi di situ Abner memarahi Ishiboset ya, kemudian dia lari kabur membela Daud ya. Tapi di sini kalau kita lihat sebagai Rispa, dia mengalami fitnah. Ada rumor ya, kemudian miliknya yang paling berharga, anak-anaknya diambil darinya. Terus dia mengalami ketidakadilan, yang harusnya anak-anaknya tidak digantung, bukan anak yang menanggung kesalahan orang tua. Tetapi dia mengalami ketidakadilan. Dia menjadi korban, anaknya menjadi korban, anaknya yang digantung. Kemudian selama dia mengalami kesusahan, tidak ada yang mensupport dia, tidak ada yang membela dia, tidak ada yang mengingatkan kepada Daud. Daud, kesalahan ayah tidak dapat diberikan kepada anak. Tidak ada yang mengingatkan kepada Daud. Nabi-nabi saat itu tidak ada yang membela Rispa. Rispa menghadapi semua itu sendirian. Dia sendiri berada di antara 7 mayat yang tergantung. Siang malam dia di situ, saudara-saudara. Kita bisa belajar dari Rispa. Ketika dia mengalami satu tekanan, dia mengalami ketidakadilan dalam hidup dia. Dia terus menyatakan cintanya. The true love of the mother. Ya, cintanya kepada anak-anaknya. Di situ dia nyatakan, dia tetap hadir buat anak-anaknya. Ada kedalaman dan kekuatan cinta. Dia tetap setia walaupun dia harus mengalami panas, mengalami dingin. Mungkin juga kadang-kadang kelaparan. Kalau orang terlambat bawa makanan, dia kelaparan. Tapi dia tetap setia. Dia tetap gigih. Dia tidak goyah. Dia nggak menyerah. Capek. Dia nggak pulang. Dia tetap di situ. Tetap menjaga anak-anaknya. Lewat perbuatannya, dia membawa satu perubahan. Dia membawa keadilan buat anak-anaknya. Ya. Kemudian di situ dia juga melindungi anak-anaknya dari ancaman
serangan burung-burung di udara dan binatang liar. Dia seorang yang berani. Saudara bisa bayangkan saudara berada, kalau siang-siang oke lah, tapi kalau malam saudara bisa enggak? William langsung goyang-goyang kepala. Malam saudara-saudara ada di tempat terbuka, jauh dari rumah orang, jauh dari siapa-siapa. Saudara di situ berada bersama dengan 7 mayat yang tergantung, yang sudah mulai membusuk. Apakah saudara bisa seperti itu? Di sini boleh dikatakan Rispa seorang yang berani. Kemudian dia mengorbankan dirinya. She gave up her own comfort. Nggak ada atap yang menutupi dia dari panas matahari. Tapi dia tetap ada di situ. Dia nggak menyerah. Dan dia tetap punya iman bahwa gunung batuku akan bertindak. Dia punya iman bahwa one day gunung batu saya, tempat saya menaruh kesusahan saya, tempat saya menaruh kesedihan saya, akan melakukan sesuatu, akan menyatakan keadilan. Dan itu yang dialami oleh Rispa. Dia pulang ke rumah setelah hujan turun, kalau saudara baca di Alkitab. Ya. Setelah terjadi keadilan bagi anak-anaknya. Jadi saudara, firman Tuhan sampai di sini. Keep fighting. Keep fighting buat apa yang saudara doakan hingga saat ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, yang menjadi pergumulan saudara sampai saat ini. Tapi biarlah lewat kisah Rispa malam ini, kita belajar bersama-sama untuk tidak mudah menyerah, untuk tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan bahwa penolong kita yang setia, dia tidak diam. Yesus sama dia mati di kayu salib, dia juga tidak bersalah. Dia dijadikan terkutuk. Firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya kita mengalami penebusan, kita mengalami kemerdekaan, kita boleh disebut sebagai seorang pemenang. Jadi saudara-saudara, saya mau mengencourage. Saya juga mengencourage lewat firman ini. Saya sangat terencourage untuk terus berdoa. Mungkin saudara bilang, saya gak punya anak seperti Rispa. Tapi saudara bisa berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Buat anak-anak muda di tempat ini. Buat keponakan, buat saudara, mungkin buat orang tua yang masih belum mengenal Tuhan. Yang mungkin dipikir sudah gak ada harapan. Tapi saudara bisa berdoa buat mereka. Saudara terus mengandalkan Tuhan. Keep fighting for them. Bawa terus dalam doa. Percaya bahwa satu saat Tuhan akan menyatakan kebenaran. Satu saat Tuhan akan menjawab. Dan saudara akan mengalami satu kehormatan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri.